Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdianto. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi integrasi branding dan positioning pada kualitas layanan, evolusi strategi merek dalam ekonomi jasa kontemporer. Nah, seperti itu. Nah, langsung ke materi yang pertama, yaitu mengapa merek itu sangat penting ya. Karena banyak perusahaan jasa itu bersaing di pasar sehingga konsumen itu memiliki banyak pilihan. Namun karena jasa itu tidak terwujud ya, maka konsumen itu seringkali sulit untuk menilai kualitas layanan sebelum mereka itu mencoba layanan tersebut. Seperti itu. Nah, di sini merek itu menjadi sangat penting karena dapat membantu membangun kepercayaan terhadap konsumen dan juga membantu membangun kualitas ataupun terhadap layanan yang kita tawarkan seperti itu. Nah, selain itu, merek yang kuat juga itu membuat perusahaan itu lebih mudah diingat dan juga dikenal oleh masyarakat umum seperti itu. Kita coba ambil contoh seperti jasa transportasi seperti Grab dan juga Gojek. Nah, yang saya ketahui yang paling dominan ya, yang citra merek mereka yang sangat kuat itu menurut saya itu Gojek. Pastinya ketika saya mencari transportasi ya, yang muncul di pikiran saya itu pasti Gojek seperti itu. Nah, dari situ pentingnya suatu merek itu sangat penting seperti itu. Baik, lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu perbedaan produk dan juga jasa. Tentunya produk dan juga jasa itu memiliki perbedaan di antara keduanya. Nah, yang pertama di produk. Produk di sini yang pertama itu bersifat fisik. Nah, maksudnya itu produk itu bisa dilihat, bisa dipegang seperti itu. Itu sudah masuk ke dalam bentuk fisik ataupun ya bersifat fisik. Nah, terus yang kedua itu mudah dievaluasi sebelum dibeli. Karena produk itu berbentuk fisik ya, maka kita sebelum membeli kita itu mengevaluasi ataupun juga menilai produk tersebut. Entah itu dari melihat lah, mencoba ataupun semacamnya. Jadi sebelum kita membeli, kita itu menganalisis lah seperti itu. Menganalisis produk yang akan kita beli sebelum kita melakukan keputusan pembelian. Nah, beda hal dengan jasa ya. Yang namanya juga jasa, perbedaan pertama itu tidak terwujud. Beda halnya dengan produk. Produk itu berbentuk fisik, sedangkan jasa itu tidak terwujud. Tetapi walaupun tidak terwujud ya, atau berwujud ya, berwujud, itu kita bisa merasakan seperti itu. Nah, terus yang kedua itu dinilai dari pengalaman pelanggan. Nah, maksudnya kalau kita ingin mengetahui kualitas layanan ya, kita itu harus menggunakan layanan tersebut. Maka dari itu pengalaman pelanggan, jadi ketika itu mereka sudah melakukan ataupun menggunakan layanan tersebut, maka penilaian akan datang bagaimana kualitas layanan yang diberikan oleh perusahaan tersebut seperti itu. Beda halnya dengan produk itu bisa kita nilai dengan sebelum kita membeli, kita sudah bisa menilai produknya cocok atau tidak dengan kita. Beda halnya dengan layanan, kita itu harus menggunakan dulu baru kita nilai seperti itu. Nah, terus yang ketiga itu karyawan menjadi bagian penting dari layanan. Tentu karena karyawan itu yang memberikan layanan kan terhadap konsumen. Jadi itu sangat penting. Bagaimana caranya karyawan itu bisa memuaskan hati konsumen dari kualitas layanan yang mereka berikan seperti itu. Terus yang selanjutnya yaitu brand positioning. Nah, maksudnya yaitu brand positioning adalah jantung dari strategi pemasaran yang bertujuan untuk menentukan bagaimana suatu merek itu ingin dikenal dan juga diingat oleh pelanggan seperti itu. Nah, tujuannya tentu ada tujuannya. Pertama itu dapat menciptakan perbedaan dengan pesaing. Nah, kita ambil contoh yang tadi saya sebutkan seperti layanan transportasi ya, jasa transportasi seperti Grab ataupun Gojek. Nah, walaupun mereka itu berada di lingkup ataupun bisnis yang sama ya, pastinya mereka memiliki perbedaan merek ya kan, ataupun logo. Nah, seperti itu. Jadi beda antara pesaing seperti itu. Nah, terus yang kedua itu menunjukkan nilai dan keunggulan merek. Nah, dari logo Gojek dan juga Grab, kita itu sudah tahu
nilai dan juga keunggulan mereka seperti itu. Seperti entah itu dari kualitas layanannya ataupun dalam kecepatannya ataupun semacamnya seperti itu. Nah, terus yang ketiga itu menarik target pasar yang tepat. Nah, maksudnya ketika kita menggunakan brand positioning, perusahaan itu pasti dapat menarik target pasar yang tepat karena sudah melakukan analisis ya, seperti itu. Terus yang selanjutnya itu komponen brand positioning. Nah, di sini ada beberapa komponen ya. Di sini ada 5. Yang pertama itu definisi pasar. Nah, maksud dari definisi pasar di sini, kita itu perlu mencari tahu bisnis ataupun bidang apa yang kita akan jalankan seperti itu, dan juga menganalisis ancaman dan juga peluang yang ketika bisnis kita itu berjalan seperti itu. Jadi kita harus menganalisis. Terus yang kedua itu target market ataupun target pasar. Nah, setelah kita menentukan bidang ataupun bisnis yang kita jalankan ya, kita itu menentukan target pasar. Jadi targetnya itu ke siapa seperti itu, dan juga menyesuaikan dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti itu. Terus yang ketiga itu brand promise ataupun manfaat utama. Nah, jadi manfaat utama apa gitu yang kita tawarkan terhadap konsumen ataupun pelanggan, entah itu dari kualitas ataupun semacamnya seperti itu, entah itu dari produk yang bagus ataupun semacamnya ya. Terus yang keempat itu kepercayaan merek. Nah, maksud dari kepercayaan merek di sini itu ketika mereka sudah percaya gitu, mereka itu menjadi alasan kenapa mereka itu lebih memilih merek tersebut ketika membeli. Misalnya entah itu dari kualitas layanannya atau dari pengalamannya ataupun bukti nyata ketika mereka membeli produk ataupun jasa yang mereka pakai seperti itu. Jadi menjadi alasan kenapa mereka itu menggunakan ataupun mempercayai merek tersebut seperti itu. Terus yang terakhir yaitu point of difference atau keunikan dari pesaing. Nah, maksud dari keunikan dari pesaing tentunya walaupun bidangnya sama seperti contoh Grab dan juga Gojek ya, mereka juga sama-sama berkecimpung di bidang transportasi ya, online ya, Gojek ya, layanan. Nah, tapi keduanya itu memiliki keunikan masing-masing sehingga menjadi perbedaan antara pesaing seperti itu. Tentu yang saya lihat di Indonesia itu lebih condong ke Gojek seperti itu ya. Karena kenapa? Karena Gojek sendiri itu berasal dari negara kita sendiri ya. Jadi kecenderungan pengguna Gojek itu lebih banyak ketimbang Grab seperti itu. Jadi itulah kekuatan merek seperti itu. Terus yang selanjutnya yaitu kualitas layanan atau serve qual. Nah, di sini sebenarnya sudah juga dibahas ya di materi-materi sebelumnya terhadap kualitas layanan. Nah, yang dimana di sini ada 5. Yang pertama itu ada tangible, fasilitas dan juga penampilan. Terus yang kedua reliability, layanan yang tepat dan juga konsisten. Terus yang ketiga responsiveness, cepat membantu pelanggan. Terus assurance atau staff yang profesional dan juga dipercaya. Terus empati, perhatian kepada pelanggan. Oke, yang selanjutnya yaitu strategi diferensiasi berbasis kualitas. Nah, maksudnya yaitu strategi di mana perusahaan itu lebih memilih untuk bersaing dengan menonjolkan kualitas layanan sebagai nilai jual utama seperti itu, yang seringkali ditawarkan dengan harga premium. Nah, seperti itu. Maksudnya kita ketika menjual kualitas ya, kualitas layanan, maka ketika kita menghargai layanan tersebut dengan harga yang lumayan mahal, maka itu tidak apa-apa, karena konsumen atau pelanggan yang mencari kualitas itu pasti mereka tidak akan keberatan terhadap nilai ataupun harga yang mereka tawarkan seperti itu. Beda halnya kalau mereka itu tidak mencari kualitas seperti itu, jadi yang murah-murah saja. Terus contohnya itu kayak pelayanan yang lebih cepat. Nah, kita itu pasti rela membeli ataupun membayar sesuatu itu lebih mahal. Contohnya itu pelayanan lebih cepat. Nah, ketika kita membayar lebih mahal, maka pelayanan yang kita terima itu lebih cepat. Seperti contohnya itu ketika kita di rumah sakit ya, ketika kita tidak menggunakan BPJS ya,
kita itu langsung dilayani oleh pihak rumah sakit. Beda halnya dengan ketika kita menggunakan BPJS, kita itu pasti masih ditanyain lah, ditunda lah, ataupun semacamnya seperti itu. Maka dari itu, dengan kita membayar lebih mahal, maka sebanding dengan kualitas ataupun pelayanan yang kita terima seperti itu. Terus yang kedua itu staff yang ramah dan profesional. Tentu ketika kita sudah membayar mahal ya, dengan harga yang juga premium, kita itu pastinya dapat staff itu ramah dan juga pastinya lebih profesional lagi seperti itu. Terus yang selanjutnya itu ekuitas merek atau kekuatan merek. Nah, jadi merek yang kuat memiliki yang pertama itu brand awareness ataupun mudah dikenal konsumen. Jadi ketika suatu merek itu sudah kuat ya, maka merek tersebut itu mudah dikenal juga dan juga diingat tanpa kita itu mengetahui namanya. Semisal kita itu hanya sebatas melihat logonya saja ya, kita itu ketika merek itu sudah kuat, kita itu langsung ngerti, wah ternyata itu merek ini seperti itu. Terus yang kedua itu perceived quality atau dianggap berkualitas. Nah, ketika merek itu sudah kuat ya, maka kita itu menganggap merek ataupun produk yang mereka jual itu sudah berkualitas itu, tanpa kita tahu produk yang ada di dalamnya. Ketika kita sudah melihat mereknya, maka kita itu akan menganggap produk ataupun jasa tersebut itu sudah berkualitas. Terus yang ketiga itu brand association, jadi memiliki citra positif. Tentu merek yang kuat itu memiliki citra yang positif seperti itu. Terus yang terakhir itu brand loyalty ataupun loyalitas merek. Terus yang selanjutnya itu kesimpulan. Nah, jadi kesimpulannya yaitu strategi merek memiliki peran yang sangat penting dalam bisnis jasa karena dapat membantu membangun kepercayaan konsumen terhadap layanan yang diberikan. Dengan adanya branding dan juga positioning yang jelas, perusahaan itu dapat menunjukkan keunggulan dan membedakan diri dari para pesaing. Selain itu, kualitas layanan yang baik juga sangat berpengaruh dalam menciptakan kepuasan pelanggan yang pada akhirnya dapat membuat keputusan ataupun membuat merek itu lebih diingat seperti itu, sehingga mereka itu menjadi alasan kenapa mereka itu menggunakan merek tersebut. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.